dolim itu biasanya ya arahnya kalau mencari pemimpin ya sesamanya. Ya. Nah, ini tidak tahu Indonesia nih kok. Pucuk-pucuk pimpinan Polri ini banyak yang begitu itu ya. Ya itu berarti ya kelompok-kelompok begitu itu yang mimpin ya. Bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang mereka usahakan. Jadi ini kaitannya dengan kepemimpinan. Nah, bagi kita umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan kepemimpinan itu sebenarnya harus atau wajib memilih pemimpin yang sesama agama. Ya, karena beda misi ya itu akhirnya. Jadi dulu sudah kita kaji yang berkaitan dengan kerjasama antara jin dan manusia. Ya. Jadi mislu tawallil jin wal ins ba'dahum li ba'din, seperti jin dan manusia saling berteman antara sebagian dengan sebagian yang lainnya. Nuwallil zalimina ba'dahum bi ba'din, kami juga menjadikan orang-orang zalim saling berteman antara sebagian mereka dengan sebagian lainnya. Bi an naj'ala ba'dahum ansara ba'din, yaitu kami jadikan sebagian mereka menjadi penolong kepada sebagian lainnya. Bimuqtadat takdir was sunnah al kauniyah, ini sesuai dengan takdir dan sunnah di alam semesta ini. Kama annal mu'minina ba'duhum awliya'u ba'd, seperti juga orang-orang mukmin sebagian mereka menjadi penolong kepada sebagian yang lainnya. Jadi kelompok itu biasanya cenderung untuk kerjasama, berteman, saling menolong itu ya sesama ya, itu. Makanya sekarang terkenal dengan istilah grup apa, siapa itu? Yang tokohnya itu grup Sambu itu. Wis padha ae. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd, orang-orang beriman lelaki dan perempuan sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian lainnya. Termasuk sebaliknya, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd, adapun orang-orang kafir sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lainnya. Jadi ke depan itu kalau kelompok itu yang mimpin ya modelnya ya seperti sekarang ini ya. Makanya kita ini harus kerjasama, orang-orang mukmin itu harus untuk memilih pemimpin yang sesama memperjuangkan iman kita ya. Ini prinsipnya bahwa kepemimpinan itu karena itu yang menentukan adalah dari bawah, maka tergantung rakyatnya sebetulnya ya. Jadi untuk memperbaiki atas itu hendaknya rakyat itu harus baik dulu. Jadi kalau rakyat baik, atas untuk mencapai pemimpin yang baik itu mudah. Rakyatnya senengane duit ya. Wani piro, nah akhirnya kepemimpinan di atas juga kacau, ya tidak bisa kita ini menentukan. Qala Qatadah fi tafsiril ayah, Qatadah berkata saat menafsiri ayat ini, innama yuwallillahu nasa bi amalihim, sesungguhnya Allah hanya membuat pertemanan manusia sesuai dengan amal mereka. Jadi sesuai dengan amalnya, kelompok-kelompok itu sesuai. Jadi kepemimpinan itu tergantung rakyatnya. Fal mu'min waliyul mu'min aina kanu wa haitsu kana,
Orang mukmin berteman dengan orang mukmin di mana saja berada dan dengan tujuan apa saja. Wal kafir waliyul kafir aina makana wa haitsu makana. Orang-orang kafir berteman dengan orang kafir di mana saja berada dan dengan tujuan apapun. Laisal iman bitamanni wala bitahalli. Iman tidak berpangan-angan dan bermanis-manis. Ini artinya bahwa untuk memperoleh kepemimpinan yang bagus, yang membawa aspirasi umat Islam ini ya, harus dimulai dari sekarang, yaitu diperbaiki pola pikir dari rakyat itu sendiri. Pokoknya kelompok yang menang itu adalah yang model-model tidak kuat imannya, ya yang di atasnya ya sama. Tapi kalau yang kuat imannya, maka di atas, ya kepemimpinan di atas itu pasti bagus. Nah intinya di situ ya. Karena kita di dalam Al-Quran itu diingatkan walan tardo angkal yahud walan nasoro hatta tatabi'a milatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan, lan itu tidak mungkin senang kalau kita belum mengikuti mereka ya. Wakhtarut Tabari, At-Tabari memilih artinya menafsirkan wa yakunu maknal ayat. Jadi menafsiri ayat ini, memaknai ayat ini, wa kama ja'alna ba'daha ula'il musyrikin minal jin wal insi awliya abad. Dan sebagaimana kami telah menjadikan sebagian dari orang-orang musyrik dari golongan jin dan manusia saling menolong dengan yang lainnya, kadzalika naj'alu ba'dahum awliya abad fi kullil umur. Demikian juga kami menjadikan mereka penolong sebagian lainnya dalam semua urusan. Jadi dalam semua urusan. Bima kanu yaksibun, karena usaha mereka ya, min ma'asillah, termasuk mendurhakai Allah wa ya'malun, dan perbuatan mereka. Jadi ya podo. Jadi kalau kelompok itu berkumpul ya sama. Jadi jeruk makan jeruk itu. Itu ya. Akhirnya kelompok melegalkan. Jadi mestinya itu memberantas kemaksiatan, perjudian, termasuk yang menghalang-halangi penegakan hukum, malah yang melanggar hukum. Ya, jadi itu kenapa? Karena diantaranya nanti disebutkan itu karena tidak ingat akan adanya hari pembalasan. Intinya tidak didasari dengan iman. Qala al-Fudail bin Iyad, ya, Fudail bin Iyad berkata, "Idza ra'aita dzaliman yantaqimu min zalim faqif wandur muta'ajjaba." Jika kamu melihat ada orang zalim kok menyakiti orang zalim lain, maka berhentilah, perhatikan, wandur, perhatikan, lihatlah. Muta'ajjiban, dengan penuh keheranan. Kok eneng, itu enggak mungkin itu. Kok ada orang zalim kok menganiaya orang zalim, itu sebetulnya ada unsur-unsur lain, itu aneh. Pasti yang dianiaya itu sebetulnya bukan zalim, tetapi sebetulnya jujur, tetap cuma mengganggu kelompok yang lain itu mesti.
Wah, ini merusak tatanan, itu pateni wae ya, gitu kira-kira. Jadi hendaknya heran. Kayak Sambu ini kok persis ya. Ya. Jadi mestinya itu orang dolim kerjasama dengan orang dolim, tapi kok ada orang dolim yang dianiaya oleh orang lain, pasti itu aneh, ada sesuatu yang tidak wajar. Intinya bahwa orang dolim dengan orang dolim itu pasti kerjasama yang sama dalam hal kedoliman. Orang mukmin dengan orang mukmin mestinya kerjasama dalam kebaikan. Makanya pilihlah kalau ingin baik, pilihlah pemimpin-pemimpin yang baik, yang beriman, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rawa Abu Syaikh bin Hayyan an Mansur bin Abil Aswad, qala, dia berkata, qalat al-A'mash an qouli ta'ala. Jadi al-A'mash itu berkata berkaitan dengan firman Allah taala, wa kadzalika wali ba'dadh zalimina ba'dha, dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim itu menjadi pelindung atau perteman bagi sebagian yang lainnya. Menafsiri ayat ini, ma sami'tum yaquluna fi. Jadi kemudian dia itu bertanya, apa yang kamu dengar tentang perkataan mereka terhadapnya berkaitan dengan ini? Qala, dia menjawab, ya, sami'tuhum yaqulun, kamu dengarkan, sami'tahum yaqulun, kamu dengarkan perkataan mereka. Idza fasadan nasu ammaru alaihim syirarahum. Jika manusia ini sudah rusak, maka Allah akan mengangkat pemimpin buat mereka dari orang-orang yang jahat. Berarti harus memperbaiki manusianya dulu. Jadi manusia ini kalau sudah rusak, jadi apa-apa sudah, jadi manusianya ini sudah bisa dibeli, transaksinya itu karena dunia saja, maka yang diangkat menjadi pemimpin, ammaro, yang memimpin itu adalah syirorohum, orang-orang jahat mereka. Ya, misalnya contoh ya, partai-partai wis dituku kabeh, wis kena diteploi duit kena kabeh. Misalnya, maka akhirnya muncul pemimpin yang buruk, dan itu yang jelas tidak memihak kepada rakyat, tetapi malah mengacaukan bahkan orang-orang jahat kepada rakyatnya sendiri. Wa annal wilayah wal imarah takunu li asyrarihim. Jadi pelindung wilayah, dia pelindung penolong, wal imarah dan kepemimpinan takunu itu berada li asyrarihim, di tangan orang-orang jahat di antara mereka. Jadi kalau setelah mengkaji ayat ini, sebetulnya kita ini perlu evaluasi diri, ya. Mungkin di antara kita ini yang masih mementingkan kehidupan dunia, ya. Jadi kepemimpinan itu bisa dikatakan wilayah, ya, wali, bisa imarah, bisa tasallut, atau imarah itu amir gitu ya, tasallut itu sultan, wilayah itu menguasai sebetulnya, ya, menguasai. Imarah itu berarti perintah, jadi pemimpin itu bisa memerintahkan, sultan bisa menguasai, ya, merajai. Itu berkaitan dengan pemerintahan.
Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, lalu mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Fafasaku, ya, kedurhakaan. Fahaqqa alaihimul qaul, maka sudah sepantasnya berlaku terhadap perkataan atau ketentuan kami. Fadammarnaha tatmira, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Pokoknya saksikan Indonesia kalau masih orang-orang penentu kebijaksanaan itu masih pokoknya ya demi duniawi, itu pasti akan ada orang yang mutrofi itu orang yang mewah yang punya uang, dibeli semuanya itu dibeli, wes pokoknya dukung aku, yang penting kowe meneng ae. Apa yang saya lakukan kamu diam saja. Akhirnya apa? Fafasaku, maka mereka durhaka, menentukan kebijaksanaan itu seenak dewe. Ya diam saja, tidak ada yang bersuara. Akhirnya apa? Fadammarnaha tatmira, kami hancurkan negeri itu tatmira, dengan sehancur-hancurnya. Kelihatannya sudah ada tanda-tanda, cuma kedepannya ini bagaimana? Ingin terus hancur atau bangkit? Nah, tinggal umat Islam ini penentunya, ya, karena mayoritas umat Islam. Ini iso dituku kabeh ya bahaya nih. Jadi ada mutrofine, orang-orang yang hidup mewah itu. Hidup mewah sing nyekeli duit. Nyekeli duit ora kur miliatan, triliunan lah iki sing repot. Orang mendapatkan uang 1 miliar itu senengnya rakap lah, iming-iming triliunan. Artinya anna tauliyah bainal zalimin, sesungguhnya pertolongan antara orang-orang zalim imma bitta'atuf, ada kalanya dengan cara saling mengasihani, wattanasur, saling menolong, fima bainahum, antara mereka. Saling mengasihani itu ya, mengasih itu tadi, menolong. Yes. Soalnya ada yang mengatakan pokoknya garing mereka melok kelompok besar itu. Kadang-kadang ada perkataan begitu. Nah, terus akhirnya gabung, yang penting gelem. Mau gabung itu uang banyak. Wa imma bitasalluti ba'dihim ala ba'din, ada kalanya saling memimpin antara sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Wa ta'ammarahum alaihim, dan saling memerintah antara mereka atas lainnya. Fama min dzalimin illa sayubtala bi'adlama minhu, maka tidak ada seorang zalim pun kecuali akan diuji oleh orang yang lebih zalim darinya. Jadi kalau ada kelompok orang-orang zalim, maka pasti nanti ujiannya menghadapi orang yang lebih zalim dari itu. Jadi di ayat ini singkat, tetapi ini bagi kita termasuk prinsip, ya. Kalau ingin memperbaiki pemimpin itu dimulai dari bawah. Karena bahwa dari bawah ini sudah bisa dibeli wani piro. Atasnya nanti itu akan muncul pemimpin yang jahat, ya. Tidak akan memihak kepada rakyatnya. Bahkan tadi istilahnya kan bi'adzlama, akan lebih zalim lagi dari yang zalim itu.
diuji. Kita ini sudah merasakannya. Ini kesimpulannya dari Ibnu Abbas ya. Kesimpulan dari Ibnu Abbas, idza radiyallahu ala qaumin walla amrahum khiyarahum. Jika Allah ridha kepada suatu kaum, kaumnya itu ikhlas, jadi semata-mata karena Allah, ya, baik ya, maka Allah akan menguasakan urusan mereka kepada orang-orang yang terbaik dari mereka. Khiyar itu orang-orang terbaik. Berarti kaum itu harus baik semua. Pokoknya tidak mata duitan semua, pokoknya memilih betul-betul adalah pemimpin yang diridhoi Allah, tidak karena uang. Maka nanti akan muncul amrahum, pemimpin mereka itu khiyarahum, orang-orang pilihan. Tapi wa idza sakhata ala qaumin, tetapi jika Allah murka terhadap suatu kaum, walla amrahum syirarahum, maka Allah akan menguasakan urusan mereka kepada orang-orang yang jahat dari kalangan mereka. Sudah jelas ya. Jadi antara yang satu dengan yang lainnya sejak tadi itu menguatkan bahwa dimulai dari kaumnya, rakyatnya itu sendiri. Nah, sekarang itu kan tidak begitu. Mulai dari yang paling bawah pilihan kepala desa iki sing duwe akeh sing menang, terus sampai ke bupati, ke gubernur, sampai ke presiden. Nah, iki sing bahaya. Nah, dia harus dimulai dari bawah, harus ikhlas semua. Itu pembahasan yang pertama ya, ayat yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan ini, ya ma'syaral jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Wahai golongan jin dan manusia. Jadi jin di sini bisa untuk jamak, juga bisa untuk tunggal, termasuk insi ya. Insi itu manusia, juga bisa berarti satu, bisa berarti jamak ya. Insan itu satu, tapi kalau insi itu malah bisa satu, bisa jamak. Wahai golongan jin dan manusia, alam ya'tikum rusulun, apakah belum datang kepada kamu rasul-rasul? Rusul itu berarti jamak dari rasul. Dari kamu yaqusun alaikum ayati, yang menyampaikan kepadamu ya ayat-ayatku, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberi peringatan kepadamu akan pertemuanmu pada hari ini. Liqa, ketemu. Berarti Rasul itu pertama itu yakussuna itu bercerita arti aslinya, tapi maksudnya menyampaikan ayat-ayat Allah. Jadi tugas Rasul kita ya sebagai orang yang beriman, apalagi juru dakwah, ini tugasnya yang pertama adalah yakussuna alaikum ayati, yaitu menyampaikan ayat-ayat Allah. Yang kedua, yang prinsip ini maksudnya ya. Yang pertama itu menyampaikan ayat-ayat Allah. Yang kedua adalah wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, yaitu memberi peringatan akan pertemuan dengan hari ini. Artinya bahwa nanti ada hari kiamat. Itu yang pokok. Berarti kita sebetulnya belajar tafsir ini ya. Ini belajar agama yang tertinggi sebetulnya. Jadi agama yang tertinggi di dalam Islam ini kalau belajar tafsir. Termasuk tahu jadi rahasia-rahasia macam-macamnya, ada fikihnya, termasuk politik tadi ya. Yang baru kita bahas, termasuk hari kiamat nanti ini dibahas di dalamnya lengkap kalau belajar tafsir.
apakah belum datang Rasul yang model begitu? Ada dua tugas tadi. Kalau mereka menjawab, syahidna, kami menjadi saksi ala anfusina, atas diri kami sendiri. Wa gharat humul hayatud dunya, tetapi mereka ditipu oleh kehidupan dunia, atau kehidupan dunia telah menipu mereka. Wasyaitu ala anfusihim, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri, annahum kanu kafirin, bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu ketika di akhirat nanti ditanya, itu mengakui, ya betul, Rasul-Rasul itu sudah banyak yang menyampaikan, termasuk para juru dakwah sudah menyampaikan. Tetapi kami entah kenapa dulu tertipu oleh kehidupan dunia. Dan mereka juga bersaksi, ya benar, saya dulu menjadi orang kafir, tidak bisa mengelak. Karena apa? Karena yang berbicara bukan mulut, yang berbicara adalah tangan. Semua menjadi saksi anggota tubuh ini, termasuk kaki. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi kaki ini menjadi saksi, tidak bisa mengelak. Apakah belum ada peringatan? Ya sudah banyak. Cuma pada waktu itu saya tidak sadar, karena tertipu oleh kehidupan dunia. Mbok kok seneng dunia. Ya katanya tadi, partai kok nek nompo duit ini garing, misalnya begitu. Lah apa? Kalau begitu nih ya repot kan itu. Itu namanya tertipu dunia ya. Ini penafsirannya ya. Ya jama'atul jin wal ins, ya jama'ata ya. Kalau ya itu jama'ata, kalau mudhof ilaih. Wahai kelompok jin dan manusia, alam ya'tikum rasulun minkum, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu? Yang dimaksud golongan kamu itu ya manusia manusia itu sendiri, jin ya dari jin. Cuma gini, ya maksudnya Rasul itu min jumlatikum, minkum itu min jumlatikum, dari kelompok kamu. Far rusul menal jin fakot. Ini menurut para ulama, para rasul far rusul menal insi fakot ya. Para rasul itu dari jenis manusia saja. Jadi rasul itu tidak ada, rasul kok dari jin itu tidak ada. Ini dalam tafsir ini, laisa minal jin rusul, jadi tidak ada rasul dari jin. Kama qarraral jumhur rus salafi wal kholaf, seperti yang disepakati ulama salaf dan kholaf. Ulama salaf itu berarti generasi awal ya, generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi awal. Kholaf itu berarti generasi belakang. Cuma ada pembagiannya yang kadang-kadang juga tidak sama. Jadi salaf itu intinya adalah generasi umat Islam awal, khalaf belakang. Wa yumkinu ayyakunal murad rusulul insi al ma'rufin. Kemungkinan jika yang dimaksud oleh para rasul adalah dari golongan manusia itu sudah diketahui. Wa rusulul jin, adapun rasul dari jin, wahum alladzina kanu yastami'una ilan nabi, mereka yang telah mendengar dakwah nabi. Summa yadhabuna li'indhari qaumihim, kemudian pergi untuk memberi peringatan kepada kaumnya. Peringatan ini tidak ada, memberi peringatan kepada kaumnya bima sami'u, terhadap yang telah didengar. Jadi rasul itu ya tetap dari manusia, tidak ada rasul dari jin. Cuma rasul dari manusia ketika berdakwah itu didengarkan oleh jin,
Kemudian jin itu menyampaikan kepada kaumnya. Lah yang menyampaikan kepada kaumnya itu juga bisa dinamakan rasul, utusan. Gitu. Jadi bukan rasul khusus diangkat langsung mendapatkan wahyu Jibril misalnya, tidak ada itu ya. Makanya di dalam surat Al-Ahqaf disebutkan walau ila qaumihim mundirin, setelah mendengar Nabi itu mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Jadi yang dimaksud Rasul dari jin itu setelah mendengar perkataan dari Nabi Muhammad, terus kemudian kembali ke kaumnya, dan itu dinamakan Rasul dari jin. Tetapi kalau Rasul dari manusia langsung mendapatkan wahyu dari Allah, ada yang melalui perantaraan Jibril ya, ada yang melalui mimpi langsung. Mimpinya para nabi itu memang benar merupakan wahyu. Kalau mimpi dari manusia tidak boleh dijadikan pegangan bahwa itu adalah wahyu, tidak boleh. Meskipun orang soleh, meskipun orang itu bersih hatinya, tidak boleh itu dijadikan dasar hukum agama. Jadi itu sudah dikatakan bid'ah kalau dia anggap suatu hukum agama. Termasuk ini ganjaran yang menentukan ganjaran itu hanya Allah dan Rasulnya, tidak boleh. Orang soleh itu ganjaran ini. Kalau tidak mendasarkan Quran dan hadis tidak boleh mengatakan itu. Kata-kata kiai mau pokoknya mencium istrinya padha karo ngambung Hajar Aswad. Apa meneh bojone ireng lho tambah aswate tenanan. Ngono ki. Dasare apa? Guyonan. Jadi ya termasuk pernah saya katakan ya, di Rebu Wekasan ulan apa Sapar ya, katanya melalui mimpi para wali yang dekat dengan Allah itu banyak musibah, maka perlu ada sholat Rebu Wekasan. Wah, ini membuat syariat baru. Begitu itu tidak boleh dijadikan pedoman. Itu sebetulnya kesepakatan para ulama. Cuma ada yang mencari jalan tengah. Nek sholat mutlak kan rapopo. Sholat mutlak itu pokoknya pengen sholat. Ya tidak apa-apa. Cuma kalau menentukan harinya, terus apalagi itu adalah dianggap tolak bala, nah, itu membuat syariat baru gitu ya, tidak boleh. Nah, termasuk ini ya, ini tadi maksudnya yang menjelaskan tentang Rasul. Jadi ayat ini surat Al-Jin ini. Jadi utusan dari atau Rasul dari jin, golongan jin itu berdasarkan ayat ini. Qul uhiya ilayya annahu stama'a nafarum minal jin. Katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin. Faqalu, kemudian mereka berkata kepada kaumnya, maksudnya berkata kepada kaumnya, inna sami'na Qur'anan ajaba, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Jadi cerita kepada kaumnya, jadi jin yang cerita kepada kaumnya itu yang dianggap Rasul, tetapi sebenarnya adalah ya jin biasa, bukan Rasul sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Nah sekarang muhimmatu haula'i rusul, tugas dari para rasul, annahum yatluna ala qaumim ayatil iman wal ahkam wal adab. Yang pertama sungguhnya mereka membacakan ayat-ayat ya kepada kaum mereka, ya termasuk ayat tentang iman, hukum dan adab. Ini tugas pertama. Jadi membacakan ayat-ayat. Makanya juru dakwah
para ulama itu tugas yang pertama adalah menyampaikan ayat Al-Quran. Kalau seandainya ada ayat Al-Quran itu didahulukan, tidak kadang-kadang dipentingkan pendapat-pendapat ulama, padahal ada ayatnya, gitu loh maksudnya. Jadi ayat didahulukan. Terus kemudian wa yundzirunakum liqa yaumil hasri, memberi peringatan kepada mereka akan pertemuan mereka pada hari dikumpulkan. Wa ma fihi, dan yang terjadi di sana minal hisab, seperti hisab pengadilan, ya, wal jaza, dan balasan. Kalau hisab itu waktu diadili ya, termasuk ditanya, terus kemudian ditimbang, kemudian diberi buku catatan amal, itu hisab. Kalau jaza itu berarti balasan. Balasan berarti nanti dibalas dengan surga atau neraka. Lima yakfur biha wa yajhuduha, dan bagi orang yang mengkufurinya dan menentangnya. Wajabu anis soal, dan mereka menjawab tentang pertanyaan itu. Wa qalu yaumal kiamat, dan mereka berkata atau mengakui di hari kiamat, berkata di hari kiamat, akrorna, kami mengakui bi anna rusul qad balaguna risalatik, bahwa para rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah-risalahmu, wa andzaruna liqa'aka, dan memberi peringatan kami akan adanya pertemuan denganmu. Wa anna hadzal yaum kain la mahala, bahwa sesungguhnya hari ini ada yang tidak dapat dielakkannya. Jadi maka ketika kita ini berdakwah, ya, perlu juga digandengi, selain menjelaskan juga ada pengadilan termasuk balasannya. Nah, ini perlu disampaikan. Bahkan orang kafir nanti itu mengakui ketika di dunia ini ya mengelak, menganggap bahwa dirinya tidak kafir, mengikuti kebenaran katanya mereka. Nanti itu mengakui kebenaran itu hanya yang dibawa oleh para rasul itu, yang lain salah semua, ya. Jadi yang tidak mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad itu nanti mengakui salah. Kenapa mereka itu menganggap benar apa yang dilakukan selama di dunia ini? Mereka juga mengakui wa khada'at hum al hayatud dunya, mereka tertipu oleh kehidupan dunia, bizinatiha wa mata'iha, dengan perhiasan dan kesenangannya, minasyahwat, seperti syahwat, wal amwal, dan harta, wal aulad, dan anak, wa hubbis sultah, senang terhadap kekuasaan, wa rifatil jah, termasuk tingginya derajat. Ini dunia semua, ya. Syahwat itu sebetulnya kesenangan-kesenangan, semangat enak, bojo ayu, bojo akeh, Pak Murianto sing tukang nikah no. Wal amwal, harta. Wis sembuh wong kok seneng dunya. Anak itu bisa diartikan pengikut, ya. Terus senang kepada kekuasaan, senang kepada rifatul jah, tingginya derajat. Wa farratu fi hayatihimud dunya, dan mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia, wa halaku bitakdzibihimur rusul, dan mereka menjadi hancur karena mendustakan para rasul, wa ingkaril mukjizat, dan mengingkari mukjizat, kibron wa inadan, dengan penuh kesombongan dan penentangan. Wa syaidu ala anfusihim yaumal qiyamah annahum kanu kafirin, dan mereka bersaksi pada diri mereka sendiri pada hari kiamat bahwa mereka telah menjadi orang ingkar fit dunia, saat di dunia. Yes, ngakoni bima ja'at bir rusul alaihim, terhadap perkara yang dibawa oleh para rasul
alaihimussalam. Jadi mereka sudah mengakui semua, tidak ada yang mengelak kalau di akhirat itu salah semua. Meskipun di dunia ini menganggap benar, kalau di sana ternyata salah. Saya memilih agama lain itu ternyata karena urusan dunia, bukan urusan kebenaran. Eneng sing karena dinikahi orang kafir, katut kafir gitu ya. Dengan berbagai alasan. Saya damai dengan agama yang baru, katanya kadang-kadang gitu. Damai karena mergo ya duwe akeh. Tapi ketika tidak ada ya tidak damai. 31 dzalika lam yakun rabbuka muhlikal qura bidzulmi wa aluha ghafilun. Demikian itu adalah karena Tuhanmu tidaklah membinasakan kota-kota secara aniaya sedang penduduknya dalam keadaan lengah. Jadi Allah tidak membinasakan kota atau negeri secara aniaya sedang penduduknya dalam keadaan lengah. Apa maksudnya? Ini maksudnya dengan diutusnya para rasul dan peringatan kepada manusia serta dengan turunnya kitab menjadi penyebab bahwa termasuk sunnatullah adalah dengan tidak ada seorang pun yang disiksa dengan aniaya jika belum ada dakwah yang sampai kepadanya. Itu maksudnya. Jadi kalau kaum umat itu belum mendapatkan dakwah, itu belum akan disiksa. Dan para umat itu tidak dihancurkan dengan siksa yang dahsyat kecuali telah diutusnya para rasul kepada mereka. Dan di Indonesia setiap saat ada dakwah, berteman, berjejeran dengan orang-orang beriman, itu kalau tidak beriman itu tidak ada alasan. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengadab sebelum kami mengutus para rasul. Jadi nanti tidak akan disiksa kecuali ada dakwah dari rasul. Termasuk yang dianggap rasul itu adalah ya termasuk kita ini, umat Islam yang telah menyampaikan dakwah. Ini berarti dianggap sebagai rasul utusan Allah. Jadi khususnya yang ngerti agama nih ya. Al ulama warasatul anbiya. Jadi ulama atau orang yang mengerti ini sebagai pewaris. Pewarisnya apa ya? Pewaris adalah menyampaikan ayat-ayat tadi, termasuk menyampaikan yang kedua apa? Akan datangnya hari kiamat atau hari pembalasan nanti. Yang terakhir, likulin darajatu mimma amilu, dan masing-masing orang memperoleh derajat seimbang dengan apa yang dikerjakan. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Ini artinya untuk setiap orang yang beramal untuk mentaati Allah atau durhaka kepadanya akan mendapatkan tingkatan. Darajat itu berarti diartikan marotib atau manazil, tingkatan atau kedudukan min amalihi sesuai dengan amalnya. Yuballighullahu iyyahu, Allah akan menyampaikan kepadanya, wa yusibuhu biha, dan akan membalasnya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika dia beramal baik akan dibalas kebaikan, dan jika beramal buruk akan dibalas keburukan. Ini ternyata ya firman Allah, likullin darajatum mimma amilu, ini perlu dihafalkan. Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat seimbang dengan apa yang dikerjakan. Kalau amalnya itu baik dibalas dengan baik, kalau amalnya buruk akan dibalas buruk. Amal baiknya itu banyak berarti di tingkatan tertinggi, kalau amal buruknya itu paling banyak di bawah. Kalau amal baik itu berarti darajat namanya.
Tapi kalau amal buruk namanya darokat. Jadi tingkatan di neraka itu darajat, tingkatan di surga itu darajat namanya. Kalau tingkatan di neraka darokat atau darkun, tingkatan di neraka. Nah, kalau orang munafik berarti fit darkil asfal, di derajat terendah. Di dalam hadis disebutkan, ya mungkin sudah pernah saya sampaikan, bahwa di surga inna fil jannah mi'atu darajah. Di surga ada 100 derajat. A'laha firdaus, derajat tertinggi itu di firdaus. Kalau kamu mohon surga, jangan tanggung-tanggung. Is'alul firdaus, mintalah surga firdaus. Nah, gitu. Jadi kita ini cita-citanya harus surga firdaus. Karena a'laha arsyur rahman, karena di atas surga firdaus langsung itu arsy-nya Allah yang Maha Pengasih. Nah, saya kira itu ya, ini kajian untuk saat ini, semoga kita dapat mengambil hikmah darinya.